Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahril Ramadan dengan NIM 230209509101 dari Prodi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer, kelas C. Di sini saya akan mempresentasikan 5 aplikasi komputer grafis berbasis AI atau Artificial Intelligence. Baik, saya akan menjelaskan eh, program aplikasi komputer grafis berbasis AI. Contoh aplikasinya di sini saya memiliki 5 contoh, yaitu Photoshop, DeepArt, Adobe Illustrator, GenPaint, dan Delay by OpenAI. Yang pertama, Adobe Photoshop. Dalam Adobe Photoshop, konsep penggunaan kecerdasan buatan dapat ditemukan dalam fitur Neural Filters. Fitur ini memanfaatkan teknologi AI untuk memberikan pengguna kemampuan untuk melakukan modifikasi gambar dengan presisi tinggi. Neural Filters memungkinkan pengguna untuk menjalankan serangkaian filter dan efek yang didasarkan pada algoritma pembelajaran mesin. Misalnya, pengguna dapat dengan mudah mengubah ekspresi wajah, mengenali dan merubah objek tertentu dalam gambar, atau bahkan mengganti latar belakang dengan cepat. Algoritma ini dilatih dengan dataset besar, memungkinkan mereka memahami konten gambar dan memberikan hasil yang realistis. Dengan menggunakan kecerdasan buatan, Neural Filters memberikan fleksibilitas dan kemampuan kreatif yang lebih besar kepada pengguna Photoshop, membantu mereka mencapai hasil yang lebih baik dan mempercepat proses editing gambar dengan teknologi mutakhir. Yang kedua adalah DeepArt. Aplikasi DeepArt memanfaatkan konsep kecerdasan buatan untuk menghadirkan pengalaman kreatif yang unik dalam dunia seni digital. Dengan menggunakan algoritma deep learning, DeepArt memungkinkan pengguna untuk mengubah foto-foto biasa menjadi karya seni yang menggabungkan berbagai gaya pematung terkenal atau seniman ikonik. Konsep dasar di balik aplikasi ini adalah memberikan pengguna kemampuan untuk mengaplikasikan elemen seni yang diinginkan ke dalam gambar mereka, mengubahnya menjadi potret abstrak atau komposisi visual yang menginspirasi. Algoritma deep learning di balik DeepArt bekerja dengan memahami struktur dan karakteristik gaya seni yang diterapkan, kemudian mengadaptasikannya ke dalam gambar yang diinginkan. Dengan cara ini, DeepArt memberikan alat kreatif kepada pengguna untuk menjelajahi berbagai gaya seni dan menciptakan karya seni digital yang unik, menyatukan kecerdasan buatan dan kreativitas manusia dalam satu platform. Yang ketiga ada Adobe Illustrator. Dalam Adobe Illustrator, konsep penggunaan kecerdasan buatan mencakup sejumlah fitur yang meningkatkan kreativitas dan efisiensi dalam mendesain vektor. Adobe Illustrator mengintegrasikan teknologi AI atau Artificial Intelligence dalam beberapa aspek, termasuk kemampuan otomatisasi, penyaringan gambar, dan pengenalan objek. Salah satu fitur yang memanfaatkan kecerdasan buatan adalah Adobe Sensei, platform kecerdasan buatan Adobe yang membantu mempercepat proses desain. Misalnya, fitur Adobe Sensei dapat memberikan saran warna berdasarkan tema atau palet tertentu. Kemudian yang keempat ada GenPaint Photo Studio. GenPaint Studio merupakan konsep kecerdasan buatan, khususnya dengan menggunakan teknologi generatif adversarial networks untuk memberikan pengguna kemampuan untuk menggambar di atas gambar dengan elemen-elemen yang dapat dipahami oleh model. Dengan menggunakan GENS atau GenPaint Studio, aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk menambahkan, menghapus, atau mengubah objek dalam gambar dengan cara intuitif. Sebagai contoh, pengguna dapat menggambar pepohonan, awan, atau bahkan mengubah warna langit dengan menyapu tangan mereka di atas gambar. Model GAN bekerja untuk memahami konteks gambar dan merespon input pengguna dengan hasil yang realistis dan sesuai dengan lingkungan visual yang ada. Konsep ini mencerminkan kemampuan kecerdasan buatan dalam memahami struktur dan elemen visual dalam gambar, serta memberikan pengguna alat kreatif untuk memanipulasi konten visual dengan cara yang lebih intuitif dan cepat. Kemudian yang terakhir ada
DALL-E by OpenAI. DALL-E by OpenAI adalah sebuah proyek yang menggunakan kecerdasan buatan, khususnya model generatif untuk menciptakan gambar-gambar baru berdasarkan deskripsi verbal yang diberikan. Nama DALL-E diambil dari nama seniman Salvador Dali dan karakter robot Eve dari film Pixar Wall-E. Konsep penggunaan kecerdasan buatan pada DALL-E melibatkan penggunaan model GPT atau Generative Pre-trained Transformer yang telah dilatih pada sejumlah besar data gambar dan teks. DALL-E menggabungkan kemampuan dari model GPT-3 dengan arsitektur autoencoder variational yang memungkinkan generasi gambar-gambar yang unik dan orisinal. Sekian dari saya penjelasan tentang 5 aplikasi komputer grafis berbasis AI atau Artificial Intelligence. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.